Oke, ini mudah ya. Ini 90 derajat. Kalau dari sini sampai sini itu adalah 360 derajat. Jadi 8x tambah 7x tambah 90 derajat harus 360. Jadi kita tulis seperti itu. Jadi ini adalah 15x kurang 90, ini dipindahkan 270. Nah, dapatnya berapa? Saya sendiri nggak tahu. Saya rasa 18 ya. 18. Betul. 18 ya? Betul. Perbandingan antara sebuah sudut dengan pelurusnya. Ini ada pelurus ya. Artinya ada sebuah sudut. Nah, katakanlah sudutnya ini, ya, sudutnya begini, gitu. Kita nggak tahu sudutnya. Dengan pelurus, kalau sudutnya ini ya, berarti sudutnya ini katakanlah A, pelurusnya B, yang membuat dia jadi lurus ya. Jadi pelurus A adalah B. Perbandingannya adalah 2 dan 3. Nah, cara seperti ini kamu boleh anggap ini 2x, ini 3x. Diberikan x-nya saja. Kenapa? Misalnya, sudut A banding sudut B adalah 2x banding 3x. Nah, x-nya kan boleh kita coret kan, ini kan. Sehingga sama aja, AB itu adalah 2 banding 3. Tadi saya ngomong ini sudutnya, B ini pelurus yang membuat sudut A jadi lurus. Nah, jadi kalau begini artinya apa? Artinya 2x ditambah 3x sama dengan 180. Ini 5x, ini 180. Akhirnya x-nya adalah berapa? 72. 72. 26. Ya. Bukan? Berapa sih X-nya? 45 ya? Berapa sih? 3, 15, 3, 4, enggak, 3, 30, 36 ya? X-nya 36. Jadi sudutnya akan menjadi ini 2X, berarti 2 kali 36. Ini 3x, berarti 3 kali 36. Oke, berarti satunya itu 72, satunya 108. Jadi tanya apa? Jika perbandingan antara sebuah sudut dengan pelurusnya ada 2 banding 3, maka besar sudut tersebut, berarti sudut ini. Nih, artinya yang ini. Ya, sudut tersebut apa? 72 B. Jika sebuah sudut besarnya P dalam sepihak, berarti kalau kita gambar sepihak berarti ini P, sepihaknya tentu dengan ini, sepihak dalam. Ini namanya sepihak. Dan Q sepihak 112. Oke, sudut sepihak kalau dijumlah P tambah Q itu harus 180. Jadi kalau Q-nya itu 118, ya, berarti 180 kurang 118, P-nya 68. P-nya 62, sorry, 62. Ini gara-gara si Jerry tuh kirim saya 68. Mana tuh Jerry? Lu tulis 68 ya? Sudut sepihak dalam. Berarti gini bentuknya.
Hah? Ini itu 112, Pak. Ya, 112. Oh, 112. Oh, berarti betul ya jadinya. Apa? Jadi ini ada dua ya. Ini saya seberangkan, ini 80. Berarti kalau yang hitam ini dengan ini adalah berpelurus. Pelurus berarti pelurus 180. Nah, kalau pakai yang merah, nah ini sepihak. Sepihak jumlah 180. Udah. Ya, jadi dianggap sejajar, ini 35 atau 35. Kalau 105 ya seperti ini, 105. Saya mencari yang sisi sini. Oke, kalau ini berarti 75. Nah, kamu lihat segitiga ini. Tentu ini adalah jumlahnya. Kalau mau apa dengan jalan lain boleh. Ini pasti karena segitiga. Kalau ini jumlah ini harus 180. Berarti ini 70. Nah ini berarti 70. Sini ada 70. Nah pelurusnya berarti 110. Berarti ini 110. Jadi ada dua gerakan di sini. Gerak jarum panjang. Kalau jarum panjang tinggal 50 menit ini kamu kali aja. Karena 50 menit ini 1 menit geraknya 6 derajat. 300. Gerak jarum pendek udah 7 jam lewat. Ya, karena dia 7 lewat 50. 7 jamnya kamu kalikan dengan 1 jam 30 derajat, 210. Terus ada menitnya. Menitnya untuk jarum pendek kali dengan 0,5. Kenapa? 1 menit jarum pendek geraknya 0,5. Dijumlahkan. Nah, dapatlah yang jarum panjang 300 dari sini sampai sini. Jarum pendeknya yang ini sini. Nah, 235 yang ditanya ini. Ya, tentu 300 yang banyak hitam ini dikurang ya hanya sampai sini saja. 65. Oke? Atau 5 itu setengah dari 10. Atau 10 setengahnya adalah 5. Kalau kita setengahnya dari 5 berapa? 2,5. Jadi kalau sudutnya sama, bangunan ini boleh dibandingkan. Secara matematika begini. Sudah ngerti? Sudah ya? Oke. Setelah ngerti ini, nah, cara matematika menyelesaikan soal seperti ini. Perhatikan baik-baik. Sini 6, sini 6, sini 6, sini 10, sini 10. Berarti ini saya tahu berapa tingginya. Mengapa? Kalau saya tahu tinggi ini, saya tahu tinggi ini. Berarti ini segitiga saya tahu.
Saya bisa hitung. Oke, berarti kalau gambar yang ini, saya boleh sebut gambarnya seperti ini. Ini 6, sini 10. Terus kalau sini 6, sini berapa? Nah, itu dia. Dipisahkan dua segitiga besar, berarti 16, 6. Yang kecil 10, ini berapa? Secara matematika saya akan tulis 16 itu 10. 6 itu X. Berarti 60 berapa ya? Boleh hitung untuk saya? Lima bagi 4, berapa itu? 3,5, betul? Betul. Berapa sih? 3 berapa nih? 3/4 ya? 375 berarti. Berarti ini 375. Kalau ini 375, tentu bisa tahu ini berapa. Karena sini totalnya 6, berarti ini adalah 2,25. Sudah? Sudah ya? Lanjut. Sekarang saya mau ngecek kayak ini. Ini berapa tingginya? Jadi cara ini saya menghitung satu-satu. Luas ini berapa? Tambah luasnya ini, tambah luasnya ini. Jadi kalau yang ini saya akan membuat ini adalah bangunan A, bangunan B, bangunan C. Bangunan C yang mana Pak? C itu yang ini. Jadi nanti luasnya A tambah B tambah C. Oke, saya ingin tahu tinggi yang C. Oke, tinggi yang C, tolong kalian lihat yang ini. Berarti gambarnya begini. Sini 10, sini 8. Sini juga 10. Tahu 10 ya, karena ini 10 ya. Berarti karena ini 10. Oke? 10 kali 10. Oke? Karena ini 10 kali 10. Ini adalah persegi 10 kali 10. Berarti 10, ini 10, 8. Nah, ini berapa? Sama, berarti bangunannya akan ada seperti ini. 18, 10, satu lagi yang kecil. 8 ini berapa? Berarti 10 itu X. 18 itu 8. 80 bagi 18. Tolong dibantu saya, itu berapa? Bantu saya, kalkulator. Berapa? 4,4. Berapa? 4,4. Hah? 4,4 Pak. 4,4. 4,4. Iya. 4,4 lah, nggak apa-apa deh. Oke. Sudah ya? Sudah belum? Oke. Jadi 4,4 katanya. Sudah ya? Oke. Saya hapus. Berarti bangunan saya paling tidak saya sudah tahu lah. Luasnya 6. Berarti 6 kali 2,25 bagi 2. 3 kali 2,25. Silakan, dapat A. Oke, yang C. Yang C itu adalah ini 8. 8 kali 4,4 bagi 2. Silakan dapat. Tinggal yang B. Nah, yang B
B bangunannya begini, bos. Nah, di SD ini namanya trapesium. Apa ciri trapesium? Dua buah sen sejajar. Trapesium sembarang. Berarti kalau trapesium saya butuh tingginya ini berapa? Kita tahu tingginya ini 10 sudah. Yang beda ini, ya ini berapa? 4,4. Oke, yang ini berapa sih? Nah, kalau ini 6, ini 10, berarti ini 4 ya. Jadi totalnya sini adalah 625. Ini sama sini 625. 4 dari mana, Pak? Lah, panjangnya kan 10. Tuh ini 6. Ya sini 4 lah. Jadi ini adalah 6,25. Pak, trapesium gimana Pak rumusnya? Kan gampang. Bagi 2 kali 10. Dah, selesai. Jadi kalau SD masalah, SMP masalah. Jadi kalau logika nggak bisa jalan, kita harus bekerja keras untuk belajar. Tolong dengar baik-baik. Nasihat tadi Bapak Rian. Tolong dengar bahasa saya ini baik-baik. Kalau orang tua kita bukan menteri, bukan bupati, bukan panglima, bukan gubernur, bukan camat, bukan pengusaha kaya, berarti kamu boleh anggap logika kita kurang ini. Penyokong logikanya kurang. Karena kamu punya jabatan dan lainnya. Maka dari itu, kamu harus andalkan apa? Kerja keras. Belajar yang rajin. Kerja keras. Belajar dengan keras. Kalau misalnya Dira itu adalah papa atau mamanya adalah orang terkaya di Batam nomor 10, Dira nggak usah belajar. Belajar dengan papanya bagaimana bisnis. Itu akan lebih bermanfaat daripada duduk sini belajar saya ngomong merepek aja bikin kepala pusing. Nggak perlu belajar. Belajar bisa dengan papa akan lebih baik. Bagaimana papa bisa menjadi orang nomor 10 terkaya di Batam? Itu belajar. Gitu. Kalau Aldi papanya adalah gubernur, nggak usah belajar mati-matian. Belajar santai-santai saja, nanti sekolah negeri, gitu ya. Karena papanya punya uang yang banyak kan. Nah, belajar aja apa adanya gitu. Mungkin di sekolah-sekolah yang PNS gitu. Ke luar negeri lagi belajar. Nah, kembali buka usaha karena bapaknya kaya gitu. Tapi kalau kalian bukan semuanya itu, ya udah sama-sama belajar. Sama-sama belajar matematika. Jadi kalau seolah-olah logika kita ini kurang nih, makanya untuk menyelesaikan ini kita butuh kerja keras, lebih keras, harus seperti ini jalannya, ngerti kan? Jadi yang membuat saya bisa menyelesaikan soal ini lebih gampang, saya umpamakan kalau kamu punya logika, kamu gampang selesaikannya. Sama seperti ini, kalau kamu punya papamu gubernur, pengusaha kaya, kamu nggak usah kerja keras, nggak usah belajar dengan keras gitu. Santai-santai aja kamu bisa kaya kok. Tapi kalau misalnya logikanya kurang seperti ini, mau nggak mau kita harus belajar seperti ini. Ya, jadi sudutnya juga sama ya. Kalau saya ini kan berarti kan sudut sahadap, ini sudut sahadap, ini sudut sahadap. Terus ini sudut sahadap juga sama. Nah ini dipakai bersama. Tuh lihat. Berarti ketiga sudutnya bersama. Kalau ketiga sudutnya sama, sudah boleh dibanding. Nah dibandinglah 8, 5, 6 tambah P dah P. Lihat panjang sini ke sini kan 6, ini dah P. Tentu 6 tambah P namanya.
Nah, ini setelah saya pindah jadi 3P sama dengan 30. Berarti P-nya adalah 10. Oke, nilai P-nya adalah 10.